Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bertahta di atas puji-pujian. Jadi namanya bertahta di atas puji-pujian, ketika kita memuji Tuhan, Dia disenangkan. Itu dia. Jangan-jangan Bapak Ibu jarang menyanyi di rumah ini. Jangan-jangan jarang menyanyi memuji Tuhan. Harus sering-sering menyanyi. Amin. Itu Mama Apolos di rumah harus sering-sering nyanyi. Itu yang menyenangkan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu, Yesus itu juga senang menyanyi. Dan saudara harus tahu di surga itu penuh nyanyian. Oh, nanti kalau Bapak Ibu ke surga, sudah di surga, saudara akan mendengar bahwa surga itu penuh nyanyian, penuh sorak-sorai, penuh puji-pujian. Dari pagi hingga pagi puji-pujian itu kalau masih ada pagi, mungkin tidak ada pagi dan malam di surga ya, semua terang saja sepanjang masa itu terang. Tapi dari katakanlah dari pagi sampai paginya puji-pujian itu memenuhi surga. Nyanyian-nyanyian memuji Tuhan itu gembira sekali. Itulah surga, penuh dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Saya teringat pada perkataan seorang hamba Tuhan, namanya Daud Tony. Dia katanya, dia menurut pengakuan dia, menurut kesaksian dia pernah dibawa ke surga. Dan di surga dia mendengar puji-pujian. Dan lalu dia berkata bahwa semua puji-pujian yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan, semua puji-pujian rohani itu ternyata dikenal di surga. Bahkan awalnya dari surga. Dari surga lalu diilhamkan kepada anak-anak Tuhan yang mencari hadirat Tuhan, lalu terciptalah puji-pujian itu. Jadi semua puji-pujian kita tadi itu ada di surga. Amin. Amin. Jadi surga itu penuh dengan puji-pujian. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi surga itu saudaraku tidak dingin. Tidak dingin-dingin, tidak cuek-cuek surga itu. Di sana hangat suasananya. Di sana itu gembira suasananya. Saya sudah pernah hampir sampai ke surga ketika saya mati pada waktu itu ya. Dibawa saya ke sana oleh Tuhan dan sudah hampir dekat pada gerbang surga, gerbang surga, dan bahkan dari situ saja sudah saya dengar sorak-sorai yang begitu gembira, gembira, sangat riuh. Bayangkan saudara, berjuta-juta orang menyanyi, berjuta-juta orang bersorak, segemuruh itulah suara yang saya dengar. Haleluya! Gemuruh sekali. Haleluya! Gemuruh. Itu yang saya dengar. Wah, dahsyat. Surga itu ternyata dahsyat Bapak Ibu. Gitu. Dan nanti kita akan ada di sana. Kita akan penuh dengan sorak-sorai. Tidak akan ada lagi air mata di situ. Tidak akan ada lagi di situ yang namanya curhat-curhatan karena pusing melihat si anu, pusing melihat si aci, itu tidak ada lagi itu. Sibuk kita di situ bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita beri dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih keras. Haleluya. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita dulu buka Alkitab kita. Hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara apa yang disebut dengan tak bercacat dan tak bernoda atau sempurna. Buka Alkitabmu dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Tapi sebelum kita buka Alkitab, kita nyanyi dulu satu lagu. Kita jangan beku, supaya kita jangan beku. Nyanyi dulu kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Tahu semua kan? Kita nyanyi sambil tepuk tangan 1 2 ya. Kecaplah dan lihatlah. Tekan semua. Betapa baiknya Tuhan ini. Haleluya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu kapan ada pemain keyboard kita di tempat ini, tapi sekalipun tidak ada pemain musik, sekalipun tidak ada pemain keyboard, tidak akan menghalangi kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dulu pun Yesus dan murid-muridnya, Bapak Ibu, mereka tidak punya pemain musik. Mereka nyanyi aja begitu seperti ini tadi. Gak ada pemain musiknya, gak ada pemain drumnya, gak ada pemain keyboardnya. Tapi mereka memuji Bapa, memuji Allah yang Maha Tinggi dengan segenap hati. Hanya bertepuk tangan. Amin. Amin. Saudara bersuka cita, amin. Karena itu sering-seringlah menaikkan pujian kepada Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Ayo. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Judul perikopnya apa, saudara? Hari Tuhan. Haleluya. Hari yang kita nanti-nantikan, hari Tuhan, hari Maranatha. Ada 18 ayat, kita akan baca ganti-gantian. Saya nanti ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian sampai dengan selesai. Amin. Baik, kita perhatikan Alkitab kita. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. 1-2 ya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari timbang langit akan jatuh dengan membunuh manusia, dan seluruh dunia akan hangus dalam kala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyawanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab
sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya, apabila ia bicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak menerimanya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Yesus kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Coba fokus dulu kepada ayat 14, karena ini akan menjadi fokus saya pada hari ini. Sebab itu, ayat 14, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan datangnya Tuhan, sambil menantikan kamu dijemput oleh Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dalam perdamaian dengan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, sebagaimana sudah saya jelaskan beberapa kali, bahwa dasar kekristenan kita sebetulnya ialah bahwa kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Yesus dari antara bangsa-bangsa, dari antara semua orang yang ada di bumi ini. Dipilih oleh Dia, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk dibawa pulang dari sini. Untuk dibawa pulang dari sini ke sorga. Amin. Amin. Supaya di mana Yesus berada secara fisik, di situ juga kita berada. Itulah ajaran dasarnya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Saudara adalah orang yang sudah dipilih. Bersukacitalah. Karena banyak orang tidak terpilih. Karena banyak orang tidak bernasib mengenal Yesus. Tapi saudara bernasib bisa mengenal Yesus dan bisa masuk sebagai salah seorang yang dipilih. Untuk apa? Untuk dipersiapkan, dibawa pulang oleh Dia. Jadi itu luar biasa, karunia anugerah yang luar biasa yang sudah saudara dapatkan. Di dunia ini ada masih bermiliar-miliar manusia jumlahnya yang masih menolak Yesus. Ada miliaran manusia yang masih ada di luar Yesus. Jadi saudara harus bersukacita, harus bersyukur senantiasa bahwa saudara termasuk orang yang dipilih. Amin. Sungguh besar karunia yang sudah saudara terima. Jadi jangan bersungut-sungut lagi. Tidak ada alasan kita sebetulnya untuk bersungut-sungut, untuk mengeluhkan hidup ini, untuk menganggap kita ini orang sial. Aku sial, aku orang sial, aku orang malang, aku orang tidak berharga, orang terkutuk. Jangan, katakan jangan. Jangan merasa orang sial. Jangan merasa orang yang terbuang, orang yang tidak ada harganya.
Sebab engkau orang yang sangat beruntung. Amin. Engkau orang sangat beruntung. Seperti saya katakan tadi, saudara, surga itu penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan sukacita. Tempat yang belum bisa digambarkan dengan kata-kata keindahannya. Dan saudara beruntung dipilih untuk didaftarkan di sana. Itulah keadaan kita, itulah kondisi kita. Contoh kecil saja, misalnya begini. Misal ini perbandingan saja ya. Presiden Jokowi misalnya mau memilih, ya kan? Dia mau memilih katakanlah 10 orang dari seluruh warga kampung ini. Dia hanya pilih 10 orang dari seluruh warga di kampung ini yang jumlahnya puluhan ribu orang ini. Dia mau pilih 10 orang untuk dia berikan contohnya kesempatan dibawa ke istana negara. Kira-kira kalau saudara terpilih, saudara termasuk orang beruntung apa tidak? Orang beruntung ya. Karena hanya ada 10 orang yang dipilih dari puluhan ribu orang. Berarti saudara seorang yang istimewa kan? Gitu. Bapak Ibu, itu masih masih istana negara loh. Masih gedung yang terbuat dari batu. Dan masih kelasnya manusia. Belum ada apa-apanya dibandingkan surga. Amin. Jakarta, istana presiden Indonesia, tidak ada apa-apanya dibandingkan rumah bapakmu yang di surga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan rumah Allah Abraham yang di surga. Tidak ada apa-apanya itu. Ribuan, jutaan, miliaran lebih mulia, lebih besar, lebih agung surga itu daripada Jakarta sana. Dan saudara dipilih untuk nanti dijemput ke sana. Itu saudara orang beruntung apa orang malah? Orang beruntung kan? Orang beruntung kan? Apakah saudara sudah merasa sebagai orang beruntung? Harusnya merasa. Dan itulah yang akan membuat saudara merasa bersuka cita. Amin. Saudara merasa beruntung? Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu ingat-ingatlah terus hal itu. Amin. Ingat-ingatlah terus hal itu supaya engkau jangan bersungut-sungut di hidup ini. Jangan hanya hal-hal buruk yang kita pikir-pikirkan. Jangan hanya kekurangan-kekurangan yang kita pikir-pikirkan. Supaya apa? Supaya tidak timbul hidup yang bersungut-sungut. Tapi lihatlah kepada kemuliaan yang sudah Allah sediakan, yang sudah Allah berikan bagimu. Ada bermiliar, seperti saya katakan tadi, ada bermiliar orang yang tidak terpilih. Ada miliaran orang yang akan dibuang ke dalam api neraka. Miliaran orang. Tapi saudara dipilih untuk bertemu dengan Allah. Saudara harus bersuka cita sebetulnya. Amin. Kita harus bersuka cita sebetulnya. Seperti itu. Saudara, jumlah miliaran itu enggak sedikit loh Bapak Ibu. Kalau manusia 1 miliar ditumpahkan ke daerah ini Bapak Ibu, enggak muat ini kampung ini. Manusia semua sampai ke sana enggak muat ini. Banyak sekali manusia yang nomor 1 miliar itu saudara-saudara. Dan saudara dipilih. Salah seorang yang dipilih dari antara orang sebanyak itu. Itu luar biasa anugerah yang sudah saudara terima. Bisa dipahami? Amin. Karena itu ingat-ingat terus itu. Supaya engkau bersuka cita. Supaya engkau punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Supaya engkau punya alasan untuk selalu berterima kasih, untuk selalu tersenyum kepada Yesus. Gitu. Jangan Tuhan menemukan engkau pagi bersungut-sungut. Jangan Tuhan menemukan engkau pagi sudah kesal-kesal, sudah marah-marah. Ya memang ada alasan.
untuk kita marah, untuk kita bersungut-sungut. Tapi Tuhan maunya kita dilihatnya pagi-pagi tersenyum sukacita memuji Dia. Gitu. Ini hama boras, hama dia, apalah nasi kita, ikan nasi pun tak ada, begini. Nah, contohnya, jangan. Pagi-pagi kita bangun, kita pandang, kita senyumi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mau ingat selalu bahwa Kau sudah memilih aku dari antara begitu banyak manusia. Engkau daftarkan aku untuk dijemput ke surga. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tentu juga kita nantinya punya kemauan untuk berubah. Itu dia. Seperti itu alurnya. Jadi kita harus mengimani bahwa kita sudah dipilih. Amin. Saudara sudah dipilih untuk dijemput. Itulah tujuan Kristus datang. Oleh karena itu, coba perhatikan lagi ayat 14 tadi ya. Ayat 14 apa dikatakan di sana Bapak Ibu? 2 Petrus tadi, 2 Petrus 3 itu apa dikatakan? Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini digenapi, sambil menantikan engkau dijemput ke surga yang agung dan ajaib itu, sambil menantikan semuanya itu terjadi atasmu, berusahalah. Berusaha apa? Berusahalah. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah gitu. Jadi saudara, Tuhan sudah datang untuk memilih kita dijemput ke surga yang ajaib dan mulia itu. Amin. Itulah dasar kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Tapi sambil kita menanti-nantikan hal itu digenapi, sambil kita menanti-nantikan jemputan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sambil menanti-nantikan itu terjadi? Yang harus engkau lakukan, berusahalah. Kamu harus berusaha supaya tidak kedapatan, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Jadi ternyata kita harus senantiasa menjaga diri kita supaya tak bercacat dan tak bernoda. Tak bercacat dan tak bernoda itu maksudnya supaya kamu kedapatan murni, supaya kamu kedapatan suci kudus di hadapan Tuhan pada hari Dia datang. Artinya kalau pas Dia datang menjemputmu, kamu kedapatan bercacat dan bernoda, kamu tidak jadi ikut. Itu maksudnya. Gitu. Kalau kamu kedapatan bercacat dan bernoda, kamu tidak jadi ikut. Kalau saya kedapatan bercacat dan bernoda, pada hari Dia datang menjemput saya tidak jadi ikut. Saya ditolak. Itu maksudnya. Jadi kita harus ingat terus bahwa Allah kita itu standarnya tidak berubah. Standarnya ialah kudus. Katakan kudus. Itu standarnya. Yesus berkata, kamu haruslah sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Hendaklah kamu sempurna, kata Tuhan, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, kalau kita merenungkan ini saja, ya kan? Kalau engkau renungkan itu, perkataan Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga ialah sempurna. Maka saudara akan bisa bisa gemetaran kalau saudara merenungkan itu. Wah Tuhan, gitu. Bagaimana saya bisa sempurna? Tapi yang dimaksud sempurna di sana saudara-saudara maksudnya ialah tak ada noda dosanya. Itu dia maksudnya. Jadi bukan jadi kita orang
super gitu kan, sempurna seperti Allah, berarti seolah-olah kita bisa hadir di sana sama pada saat yang sama hadir di sini, atau kita tidak bisa lagi punya kelemahan fisik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maksud sempurna di sana tak ada noda dosa. Amin. Amin. Jadi supaya kita mengerti kekristenan yang asli itu harus kudus dan tak ada noda dosa. Inilah ajaran Kristen yang murni, yang sudah jarang diajar-ajarkan. Tapi saya mengajarkan hal ini kepada saudara-saudara. Di luar sana Bapak Ibu, maaf ya, di gereja-gereja kebanyakan sekarang itu yang diajarkan di sana ialah hiburan-hiburan, ialah mengangkat-angkat, diangkat-angkat hatinya, disenang-senangkan telinganya. Saya mau kaya, angkat tangan. Saudara mau kaya. Itu yang diajarkan di luar sana, di tempat-tempat lain. Disenang-senangkan hatinya, apa yang menyenangkan telinga jemaat itu yang diajar-ajarkan. Maka orang pun datang berbondong-bondong, lawak-lawak. Itu yang diajarkan di sana, seperti hiburan. Bahkan di kota-kota besar, supaya Bapak Ibu tahu, di sana tata ibadahnya itu sudah pakai lampu yang kerlap-kerlip itu. Lampu induk dimatikan, gelap, remang, lalu lampu kerlap-kerlip seperti lampu disco, macam-macam. Wah, seperti itu sekarang tata ibadah di kota-kota besar. Supaya apa? Supaya jemaat senang. Wah, keren, kayak diskotik. Gak kalah kita, keren. Jadi seperti itu. Bagaimana supaya jemaat senang? Tapi di tempat ini Bapak Ibu, yang saya ajarkan tidak itu. Yang saya ajarkan kebenaran. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sedang menanti-nantikan jemputan. Amin. Engkau sedang menanti-nantikan jemputan. Saya ditugaskan Tuhan untuk mengajar supaya engkau tidak gagal sampai ke surga. Supaya saya tidak gagal sampai ke surga. Saya harus beritahu dan ingatkan selalu bahwa standar surga itu kudus. Kudus artinya suci, tidak ada noda dosa. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Coba buka dulu 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba kita buka 1 Tesalonika 5. Tesalonika 5 ayat 23. Sudah ketemu? Dapat ayatnya? Saya bacakan buat kita, mari perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Jadi baik roh, jiwa dan tubuhmu itu harus terpelihara, tak bernoda di mata Tuhan. Amin. Gitu. Oleh karena itu saudara-saudara, engkau harus mengerti betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di dunia ini selama menanti-nantikan Tuhan itu. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah.